salam jumpa Sobat Parlemen, kembali bersama saya Anita di podcast RPM Ruang Parlemen Menyapa. Ya, luar biasa pada hari ini podcast Ruang Parlemen Menyapa kehadiran narasumber Wakil Ketua 2 DPRD Rejang Lebong telah hadir Bapak Edi Irawan HRSP. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Apa kabar Bapak, sehat? Baik, alhamdulillah Mbak Anita. Ya. Hari ini Bapak banyak kegiatan tapi alhamdulillah berhasil kita todong buat tampil di podcast kita ya Pak ya. Tadi kebetulan ngisi jadi narasumber apa nih Pak? Tadi ngisi narasumber yang dilaksanakan oleh asisten 3 bidang administrasi, di mana kegiatan tadi adalah tentang pelayanan publik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat. Ya, dan dihadiri juga dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu. Ya, luar biasa ya Bapak. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih, Bapak sekarang posisi di Wakil Ketua DPRD. Ya, benar. Dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat. Oke, ini untuk pertama kalinya nih Bapak masuk menjadi anggota DPRD, langsung bisa meraih posisi sebagai Wakil Ketua DPRD. Sebelumnya, sebelum Bapak menjadi anggota DPRD, profesinya apa nih Pak? Baik Mbak Anita, mungkin sebelum saya langsung menjawab, sedikit saya menceritakan sedikit perjalanan. Boleh, Pak. Memang saya di tahun 97, sejak saya tamat dari SMA, karena SMA saya di Curup, SMA 4 Rejang Lebong. SMA 4, tahun berapa itu Pak? Tahun 97. 97, oke. Ya, kemudian saya melanjutkan ke studi perguruan tinggi di Universitas Sriwijaya Palembang. Selanjutnya di tahun 2006 saya hijrah ke Pulau Bangka Belitung yang merupakan provinsi baru pada saat itu, Provinsi Bangka Belitung yang merupakan dari pemekaran dari Sumatera Selatan. Saya selama di Bangka Belitung dari 2006 sampai 2018, cukup lama, 12 tahun saya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 2018 saya balik ke tanah kelahiran dan saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Untuk di Bangka Belitung sendiri kegiatan apa nih Pak? Saya di Bangka Belitung, sebelum saya di Bangka Belitung tadinya saya di Kota Palembang, memang saya bergerak di entrepreneur atau di wira swasta. Kemudian saya hijrah ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung pun saya berwira swasta di bidang kontraktor, yang merupakan mitra bukan hanya di pemerintah saja, Pak, tapi di BUMN, salah satunya perusahaan PT Timah yang ada di Bangka Belitung. Jadi dengan pengalaman yang sekian banyak, tentunya Bapak ketika masuk ke dunia pemerintahan tidak kaget lah Pak ya? Insya Allah tidak. Karena sebelumnya juga selain saya sebagai profesi kontraktor atau entrepreneur, pada saat itu juga di saat saya mahasiswa saya aktif di organisasi, kemudian pasca mahasiswa pun saya ikutan juga dalam acara konteks demokrasi seperti pilkada maupun pileg, tapi saya yang tidak mencalon, tapi saya membantu orang yang mencalon. Kalau tidak salah pernah dengar kalau Bapak ini salah satu aktivis mahasiswa pada zamannya ya Pak? Iya Mbak. Rajin ikut demo gitu ya? Rajin. Tapi kalau sekarang melayani mahasiswa yang demo. Sekarang kita yang melayani mahasiswa. Iya. Tapi kalau nggak salah Bapak sekarang aktif ya Pak sebagai Ketua Kahmi kalau nggak salah ya Pak? Iya, saya Ketua Kahmi. Kahmi itu Kop Alumni HMI. Iya. Saya ketua di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana kalau HMI itu pada fase mahasiswanya Mbak. Ketika setelah mahasiswa dia terhimpun di dalam wadah yaitu Kop Alumni HMI itu sendiri. Kita Kahmi se-Indonesia ini ya kan 90% sudah terbentuk di kabupaten kota, sehingga kekuatan besar bagi Kahmi itu sendiri. Lumayan, kalau Kahmi itu organisasi yang lumayan besar lah Pak kalau di Indonesia, dan juga Kahmi itu banyak melahirkan tokoh-tokoh kalau Indonesia ini Pak ya. Oke, kita pernah dengar ungkapan gini Pak, kalau mau jadi anggota DPRD itu kalau bukan
anak orang kaya itu nggak bisa katanya Pak. Benar nggak sih menurut Bapak? Sebenarnya tidak juga, tetapi harus menjadi garis bawah bagi kita bahwasanya untuk terjun ke dunia politik apalagi mengabdi ke lembaga DPR ini kan sebuah lembaga pengabdian kepada masyarakat. Betul Pak. Tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan, ya kan? Kita tidak menafikan bahwasanya finansial itu ya perlu, ya. Tetapi finansial itu juga bukan menjadi tujuan yang utama, karena finansial itu bagian dari rangkaian bagaimana membentuk ya kan simpul-simpul para gerbong kita, bahkan seperti itu. Logikanya kan nggak mungkin juga kita sudah mengumpulkan gerbong, ngumpul-ngumpul hanya omong kosong kan seperti itu. Paling tidak ya ada kopi, ada rokok, ada roti kan seperti itu. Tetapi tidak juga kita harus menjerumuskan diri kita ke hal-hal yang tidak baik sehingga nantinya tidak baik juga untuk lembaga ini ke depan. Semampunya saja ya Pak. Iya. Ya. Terus kita pengen tahu nih Pak, tadi kan background Bapak sempat bekerja juga sebagai kontraktor. Saya pengen tahu banget nih, Bapak pernah susah nggak sih Pak? Kalau susah ya pasti saya sudah pernah. Bukan saya tidak bersyukur dan berterima kasih dengan kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya, ya kan. Kalau dilihat dari sisi keadaan, kondisi ekonomi orang tua bisa dikatakan kurang dan bahkan lebih dari kurang kan. Nah, seperti menarik itu. nih. Kalau boleh tahu orang tua dulunya Pak kerja apa Pak? Orang tua saya merupakan pensiunan dari Purnawirawan TNI, ya kan. Dan Saya anak kolong juga ya Pak? anak kolong juga, yang membuat kata Mbak Nita tadi ya pernah mengalami susah gitu ya. Sudah pasti itu. Apalagi kami, tentara zaman dulu ya Pak? Tentara zaman dulu. Saudara saya banyak. Berapa Pak? Saya 12 saudara. Bapak anak ke? 12 saudara, 11 laki-laki, 1 perempuan dan saya anak ke-12. Bungsu. Iya, artinya anak bungsu itu terkadang kata orang ya kan, Iya. ada kemungkinan dia akan senang, bisa juga dia tidak senang kan seperti itu. Pada tahun 85 orang tua saya sudah pensiun. Tahun 85. Sementara saya pada saat itu masih kelas 1 SD. Kemudian kakak-kakak saya pun belum ada yang tamat, baru 1 orang yang kuliah. Ya kan pada saat itu juga proses mencari pekerjaan ya gampang kan seperti itu. Apalagi kita dengan latar belakang yang orang tua tidak punya power atau kekuatan untuk masuk itu. Ibu rumah tangga ya Pak ya? Ibu rumah tangga. Kebayang Pak. Iya, bayang. Artinya pada saat itu ya kan kami ini saudara ini lumayan rapat Mbak jaraknya Mbak. Lumayan rapat kayak gitu nah. Bahkan setahun lebih dikit lah kayak gitu nah kan. Kakak saya yang tertua tahun 61, saya tahun 79. Artinya 19 tahun itu melahirkan 12 orang. Nah, kira-kira seperti itulah Mbak Nita. Terus pada akhirnya apa yang Bapak lakukan itu untuk membantu orang tua Pak? Kalau kita pada saat sekolah dulu tuh kan waktu zaman dulu tuh kan libur panjangnya sampai 40 hari. Iya. 40 hari kalau dia di catur bulan atau semesteran itu kan 1 minggu. Betul. Dan itu kita manfaatkan jualan kue kayak gitu. Nah, kebetulan di ini kampung saya ya kan tanah kelahiran itu memang ada ya kan ibu-ibu yang kreatif, ada rumah tangga yang kreatif itu membuat kue sehingga itu dipasarkan, kami yang menjualnya. Keliling Pak. Keliling. Luar biasa. Bayangkan saja saya tinggal di Tempel Rejo pada saat itu. Jalan kaki itu kalau kita tembak lurus aja itu berapa kilo kira-kira dari Tempel ke Ujan Mas. Ujan Mas jauh Pak. Belum Pak, kita pakai keliling masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar Belum- gang. belum kayak kalau gitu. Nah, hujan, Pak. Belum kalau hujannya. Yang pakai itu Pak ya, pakai nampak. Pakai tampah. Iyo, Pakai kue. Iya, iyo kue gitu. Luar biasa. Tapi pada akhirnya semua
perjuangan dan keikhlasan Bapak itu pada akhirnya mengantar Bapak sampai di posisi Bapak sekarang, Pak. Alhamdulillah, Mbak. Ya itu patut saya syukuri kayak gitu. Kan saya pun tidak menyangka dengan perjalanan hidup seperti itu kan. Saya ingat pada saat masa kecil yang harusnya memang masa bermain, ya, tetapi suka atau tidak suka pada saat itu karena harus dihadapi dengan kebutuhan, terutama kita harus bersekolah ya. Kalau nggak sekolah ya gimana? Kalau dulu kan yang menjadi motivasi orang tua yang penting harus sekolah seperti itu. Nah, libur panjang kita jualan kue, uangnya kita tabung, pas kita mau masuk sekolah, uangnya itu kita beli buku, beli tas, beli sepatu, beli seragam sekolah. Saya pikir pada saat itu loh, kalau kayak gini saya sekolah sendiri deh. Orang tua saya artinya nggak nyekolahin saya. Nah, bukan berarti saya menyalahkan orang tua, tidak, karena memang kondisi, Mbak, Karena pada saat kondisi orang tua. Saya ingat gaji orang tua saya pada saat itu pensiunan, Mbak, tahun itu sekitar 160.000 pada saat itu kan. Bapak ingat pangkat terakhir? Pangkat terakhir bapak saya mayor. Mayor ya? Iya, mayor purnawirawan. Tapi tetap saja dengan anak yang 12 orang. Iya, anak yang 12. Tetap saja kalau di sekarang aja udah ada remunerasi, udah ada tunjangan lainnya itu udah lumayan besar lah Pak ya. Tapi anak 3 aja udah pas-pasan itu Pak. Iya, benar. Apalagi sampai 12. 12 dan alhamdulillah dari 12 itu cuma satu yang tidak sarjana. Luar biasa semuanya alhamdulillah. Sarjana dan satu yang mengikuti jejak orang tua, Mbak. Yang alhamdulillah sekarang bertugas di Mabes TNI. Ya bukan ingin menyampaikan kesombongan atau bagaimana, enggak. Alhamdulillah juga sudah dianugerahi bintang 1 atau brigjen. Luar biasa. Ini tapi saya sebenarnya paling salut sama kekompakan keluarga Bapak loh, luar biasa. Pada saat itu didikan orang tua seperti didikan militer, Mbak. Lucu sebenarnya masih kecil. Kadang ketika kita berkumpul kayak sinetron gitu loh, Mbak. Sinetron itu sudah, kalau sinetronnya bagus itu kan sudah ditayang, sudah sampai episode yang keberapa habis, sekitar 1 bulan diputar lagi, enak lagi. Begitupun seperti cerita kami, Mbak. Udah cerita, pas ketemu lagi cerita itu lagi, karena banyak cerita pada saat masih kecil itu. Betulan Bapak setelah pensiun kayak gitu, nah bingung mau mencari langkah atau bagaimana ininya. Akhirnya berkebun dan bertani di tahun 85. Bukan juga berkebun membeli kebun yang sudah jadi. Pada saat itu membeli kebun yang masih hutan lah, masih rimba lah kalau sekarang ini kan. Dibuka dari awal. Dibuka dari awal. Artinya kan mau nunggu panen itu kan memerlukan proses. Nah, sehingga pada saat itulah yang kami betul-betul terpuruk pada saat itu. Tapi kami punya semangat, yang penting sekolah. Dan prinsip orang tua saya akan berjuang kayak gitu. Nah, apapun yang akan saya lakukan, jual rumah, jual harta, kalaupun itu masih ada, yang penting sekolahnya negeri. Makanya pada saat itu, Mbak, ketika kita ulangan atau ujian Eptanas SD maupun SMP SMA, itu kita ada ngerasa tertekan ya, jangan sampai nilai kita kecil dan kita tidak dapat negeri, Mbak. Kalau tidak dapat negeri, nggak sekolah. Iya, zaman dulu gitu. Iya. Di tengah kesusahan, karena kebanyakan orang Pak, ketika ekonomi keluarga itu turun atau susah gitu kan, jadi anak-anak itu kebanyakan lebih memutuskan untuk bekerja dan berhenti sekolah gitu. Yeah. Tapi kalau keluarga Bapak ya, pelajaran yang saya dapatkan adalah walau bagaimanapun pendidikan itu nomor 1 Pak ya. Yeah. Karena pasti akan membawa perubahan kita ke arah yang lebih baik. Ya, pendidikan nomor 1 lah, Mbak. Paling tidak dengan ada pendidikan ya kan, terlepas nanti mau mendapatkan pekerjaan yang baik atau tidak, yang layak atau tidak, paling tidak kita punya modal terlebih dahulu, Mbak. Yeah. Tinggal kalau bicaranya kita diposisikan yang sesuai dengan keinginan kita, ya itu adalah bagian dari rasa syukur lah itu. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh ya kesuksesan kedua orang tua Bapak khususnya ya. Ya, insya Allah. Bapak balik lagi nih mengenai posisi Bapak di DPRD. Bapak kan terpilih dari Dapil 4 kalau nggak salah ya Pak. Iya, Dapil 4 Pak. Itu meliputi wilayah kecamatan? 3 kecamatan, Curup Selatan, Curup Tengah, dan
Curup Timur. Curup Timur. Ya, dia 3 kecamatan, Mbak. Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur. Tapi saya memulainya dari Curup Selatan, Mbak. Iya. Karena Di tempat Bapak. saya tinggal dan domisili di Curup Selatan dari kecilnya di sana. Dan selama ini Curup Selatan tidak punya ada keterwakilan, Mbak. Alhamdulillah 2019 pecah telur. Baru Walaupun- Bapak dari iya, Curup Selatan. dari Curup Luar Selatan. biasa. Mudah-mudahan di pemilu kedepannya lebih banyak lagi ya wakil Insya Allah, dari insya Allah, Mbak. Curup Selatan. Kita mau tahu nih Pak, dari ketiga dapil itu kan Bapak baru 1 periode di sini Pak ya. Iya. Ada tentunya aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dimasukkan dalam pokir Bapak gitu. Ada nggak di antara pokir itu yang udah berhasil direalisasi Pak? Alhamdulillah sudah, Mbak. Ya, kebetulan juga kita harus memaklumi ketika saya terlantik di akhir 2019, di akhir tahun 2019 memasuki tahun 2020, kita harus menghadapi musibah Iya. nasional, Covid. dampak wabah COVID-19. Betul, Sehingga mau tidak mau kita harus konsentrasi ya kan bagaimana menghadapi dan mengatasi COVID-19 ini. Sehingga anggaran-anggaran itu ya lebih diprioritaskan untuk penanggulangan tersebut. Dan itu pada saat itu nggak hanya di Rejang Lebong aja ya Pak Ya, ya? nasional ya, seluruh hampir mendunia makan. Iya. Seperti itu. Nah, di tahun 2022 mulai kita sudah mulai recovery lah ya kan, mulai membaik. Alhamdulillah di 2022 sudah ada beberapa usulan yang disampaikan masyarakat melalui saya dan sudah saya perjuangkan, alhamdulillah sudah dilaksanakan, Mbak. Tetapi kalau 2020, 2021 yang sifatnya infrastruktur seperti jalan, seperti gedung-gedung pendidikan itu belum, Mbak. Tapi untuk bantuan ke rumah ibadah saya perjuangkan, alhamdulillah sudah, Mbak. Sudah berhasil Pak ya? Sudah ada 8 rumah ibadah yang saya perjuangkan. Di wilayah mana aja itu Pak kalau Bapak ingat? Di wilayah Tempel Rejo, betulan karena tanah kelahiran saya, Iya. Ibu, karena saya cinta betul kan gitu. Kan ada 4 masjid itu sudah, alhamdulillah sudah pernah semua mendapatkan bantuan yang selama ini tidak pernah. Udah berpuluh-puluh tahun ya kan, berpuluh-puluh tahun. Kemudian di Masjid Air Lanang, kemudian di Desa Teladan ada beberapa musola. Kemudian tahun ini tadi ada pembangunan jalan sepanjang 1,7 kilo di Tempel dan di Teladan. Itu lebih banyak ke Curup Selatan juga ya Pak ya? Iya, Mbak, kayak gitu. Kalau untuk 2023 dan 2024 ini target Bapak apa Pak untuk pokir? 2023-24 ini ya target pokir ya tentunya bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi usulan masyarakat. Ya, salah satunya kebanyakan ini kan pembangunan infrastruktur atau fisik, Mbak. Iya. Jarang yang misalnya yang sifatnya ke sosial ataupun yang lain enggak. Karena masyarakat menganggap inilah yang menjadi kebutuhan mereka ketika jalan bagus, mungkin transportasi bisa lancar. Di 2023 ini banyak ada sih, Mbak, beberapa usulan yang saya sampaikan lewat pokir tersebut. Hasil reses kemarin tuh. Hasil reses tentunya. Ini Bapak bisa terpilih menjadi anggota DPRD langsung dapat posisi wakil ketua. Berarti perolehan suara Bapak itu cukup banyak lah. Alhamdulillah, Mbak. Kira-kira untuk pemilu ke depan nih ada rencana nggak Pak? Tetap di kabupaten kah atau ke provinsi kah? Kasih bocoran ke kita nih Pak. Siapa tahu kan? Kalau untuk 2024, jujur saya bukan menganggap diri saya adalah yang baik, diri saya adalah seorang malaikat, tidak. Gitu. Bagi saya lembaga ini adalah lembaga pengabdian. Saya tidak menafikan juga siapa yang tidak butuh dengan materi atau uang kayak gitu. Saya tidak menafik kayak gitu. Tetapi saya punya prinsip, saya dapat uang karena bekerja kayak gitu. Betul. Hari ini saya jadi anggota DPR, saya pastikan negara bayar gaji saya, kan gitu. Nah, mungkin saya cukup 1 periode lah, Pak, di kabupaten. Mungkin selanjutnya saya ke provinsi 1
ke provinsi. Kalaupun saya ditakdirkan dan terpilih di provinsi, saya cukup 1 periode, Pak. Lah, kok gitu, Pak? Cukup 1 periode. Saya 21 tahun saya merantau di luar kayak gitu. Nah, artinya kan saya hidup selama 21 tahun di negeri orang, Pak. Betul. Kalau hanya saya jadi DPR untuk bertahan hidup, ngapain saya pulang? Saya jujur saya pulang ini ya pengen mengabdikan diri ini kepada masyarakat Rejang Lebong, apa yang bisa saya perbuat. Ya kan tentunya ketika saya sudah berbuat ya wajar-wajar ketika orang ya kan untuk menggantikan mungkin misalnya saya dapat uang kan itu dapat uang kan seperti itu kan wajar-wajar saja seperti itu. Cukup 1 periode, Mbak. Lagi pula dengan maju ke provinsi bisa memberikan peluang pengabdian yang lebih luas ya. Tadinya hanya di Rejang Lebong bisa bertambah lagi ke kabupaten lain ya, Pak. Ya. Rencana kalau boleh tahu, Pak, target dapilnya Rejang Lebong dengan apa nih, Pak? Rejang Lebong dengan Lebong, Mbak. Kita Rejang Lebong ada 15 kecamatan, 156 desa. Ya. Kemudian ada 12 kecamatan di Kabupaten Lebong, 122 desa kelurahan. Itulah target sasaran untuk mencari suara, Mbak. Kenapa Bapak pilih Lebong, Pak? Apa Bapak aslinya dari Lebong atau gimana? Enggak, karena dapil kita kan nyatu, Mbak. Oh gitu. Ya, karena sudah ketetapan dari PKPU, ketetapan untuk pembagian dapil sudah final bahwasanya Rejang Lebong dan Lebong ini menjadi satu dapil yang menyatu, Mbak. Kebetulan ibu saya juga orang Lebong, Ya, asli itu, orang Lebong. Asli orang Lebong ya, Pak. Ya. Jadi gini, Pak, ini kan di luar sana banyak nih anak-anak muda yang mulai tertarik untuk politik. Pesan-pesan Bapak untuk junior-junior nih yang baru mau masuk ke politik apa nih, Pak? Intinya kalau saya sih sangat mengapresiasi lah kalau anak muda yang hari ini peduli ya kan terhadap kondisi bangsa terutama Rejang Lebong lah ya kan. Karena kita suka atau tidak suka ya kan, berpolitik itu tidak haram. Iya. Berpolitik itu tidak harus diantikan begitu. Karena kenapa? Ketika kita berpolitik mengikuti jalannya roda pemerintahan, paling tidak kita sebagai agen penyeimbang dari pemerintah itu kan itu. Kalau memang terjun ke politik ya persiapkan ya gitu nah kan. Artinya referensinya, pustakanya, regulasinya harus diperdalam gitu nah, harus banyak berdiskusi sehingga ketika kalaupun ditakdirkan masuk di dalam sistem parlemen ataupun di eksekutif kita tuh sudah siap banget seperti itu. Betul. Dan satu intinya tetap belajar ya, Pak ya. Betul. Oke Bapak, terima kasih sekali atas waktu luang Bapak hari ini telah sudi hadir di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bapak. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Sama-sama Bapak. Kita bahas nanti isu-isu yang lebih spesifik lagi tentunya. Iya, terima kasih. Oke Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan kami bersama Wakil Ketua DPRD Rejang Lebong dari Partai Demokrat, Bapak Edi Irawan HRSP. Kapan-kapan kita bakal jumpa lagi di podcast dengan narasumber lainnya. Akhirnya saya Anita pamit undur diri. Dan jangan lupa tetap follow, subscribe, like, komen, dan share semua akun medsos Humas DPRD Rejang Lebong di Facebook, TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Ya, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bercahaya.